Oke, kita coba bahas tentang tahapan-tahapan di dalam pengadilan agama ya. Nah, tahapan pengadilan agama ini ada beberapa tahapan ya, 9 atau 10 tergantung dari jawab jinawab yang terjadi di dalam persidangan. Yang pertama itu ada upaya peradilan. Yang kedua adalah pembacaan surat gugatan. Yang ketiga ada jawaban atau eksepsi atau rekompensi. Yang keempat ada replik, kelima duplik. Nah ini nih biasanya ada replik, ada reduplik juga. Nah setelah replik duplik kita ada pembuktian. Nah setelah ada pembuktian kita akan melakukan kesimpulan, membacakan kesimpulan. Nah yang terakhir adalah bukan yang terakhir. Setelah pembacaan kesimpulan dari kedua belah pihak akan dilanjutkan ke musyawarah majelis hakim, tentunya dalam mengambil putusan ya. Nah yang terakhir baru pembacaan kesimpulan. Itu kalau dihitung ada sekitar 9 persidangan kalau misalnya tidak ada replik dan reduplik. Nah kita akan bahas coba yang pertama ya, yaitu upaya perdamaian. Upaya perdamaian ini difungsikan atau ditujukan untuk mendamaikan para pihak. Akan dipimpin oleh seorang mediator yang sejatinya dipilih oleh kedua belah pihak. Nah, mediator ini bisa dari orang yang disegani dari kedua belah pihak. Jika dalam hal ihwal tidak ada kesepakatan antar kedua belah pihak ini, maka majelis hakim akan memilih hakim yang tidak menangani perkara untuk memediasi kedua belah pihak ini atau untuk mendamaikan kedua belah pihak ini. Nah, jika terjadi perdamaian setelah mediasi ini, nanti akan dibuatkan akta perdamaian. Nah, akan akta perdamaian ini kuatnya sama kayak putusan hakim, dapat dieksekusi, tetapi tidak dapat dibanding kasasi ataupun di PK atau pengajuan kembali, peninjauan kembali. Tapi bisa dieksekusi dan kekuatannya sama kayak putusan pengadilan. Nah setelah mediasi ini dirasa tidak membuahkan hasil atau tidak dapat mendamaikan antar kedua belah pihak, maka persidangan akan dilanjutkan ke pembacaan sidang pembacaan surat gugatan. Nah di dalam pembacaan surat gugatan ini, sebelum majelis hakim memberikan kesempatan kepada tergugat untuk melakukan jawaban atas surat gugatan itu, maka penggugat memiliki hak untuk mengubah, mencabut ataupun mempertahankan gugatannya. Nah itu dalam sidang pembacaan surat gugatan. Nah jika dirasa atau penggugat itu tidak merasa bahwa tidak ada perubahan, maka persidangan akan dilanjutkan ke sidang jawaban atau eksepsi. Nah di dalam jawaban ini tergugat diberikan kesempatan untuk menjawab atau menangkis tuduhan atau gugatan yang dilakukan oleh oleh penggugat. Nah di dalam jawaban ini tergugat memiliki hak untuk melakukan tangkisan atau eksepsi dan juga ataupun rekompensi atau gugatan balik. Tentunya tidak dibebankan biaya perkara. Itu yang harus ditekankan. Nah setelah jawaban ini dirasa dirasa sudah cukup, maka persidangan dilanjutkan ke replik. Nah replik ini
sidang di mana penggugat diberikan kesempatan untuk merespon jawaban dari tergugat. Nah, di dalam replik ini bisa saja ada perubahan pikiran oleh penggugat. Bisa jadi membenarkan jawaban dari tergugat ataupun bisa mempertahankan gugatannya. Itu replik. Dan juga ada duplik. Duplik itu ya sama seperti replik. Ini hanya mengulang-ulang jawaban dan tuduhan tentang adanya suatu gugatan. Nah, ini sampai dirasa majelis hakim bilang ini cukup, maka bisa dilanjutkan ke pembuktian. Kalau tidak cukup bisa replik, bisa reduplik. Itu seterusnya itu. Nah, kita lanjut ke pembuktian ya. Nah, pembuktian ini dalam kaitannya dengan bagaimana si penggugat dan tergugat dapat membuktikan gugatan dan bantahannya berdasarkan surat-surat ataupun saksi yang dihadirkan di dalam persidangan secara bergantian. Nah, di sini nih kemampuan pengacara itu diuji untuk bisa menunjukkan atau membuktikan gugatan ataupun sanggahannya. Nah, setelah pembuktian ini dilakukan, maka si persidangan akan dilanjutkan ke kesimpulan para pihak. Nah, di sini para pihak baik penggugat dan tergugat diberikan kesempatan untuk memberikan opini terakhirnya terkait dengan persidangan atau gugatan yang diajukan. Nah, setelah itu baru persidangan dilanjutkan ke musyawarah majelis hakim. Di sini majelis hakim akan bermusyawarah yang bersifat rahasia dan akan dipilih jika jika terjadi dissenting opinion atau perbedaan pendapat, maka akan diambil suara terbanyak di antara majelis hakim. Nah, selanjutnya yaitu putusan hakim. Nah, di sini majelis hakim akan membacakan putusan hakim dan di dalam persidangan putusan hakim itu penggugat dan tergugat memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum banding. Nah, dalam tenggang waktu selama 14 hari. Nah, setelah putusan hakim, jika dalam 14 hari tidak diupayakan upaya banding, maka untuk khusus kasus cerai talak, setelah adanya putusan BHT berkekuatan hukum tetap, maka dilanjutkan dengan ikrar talak. Nah,